Halo semuanya, selamat datang di Dakesmooth. Kali ini kita akan mencoba untuk mengoperasionalkan website donasi. Nah, di sini ketika sudah diberikan akses, maka buat akses ke domain dulu. Misalkan domain yang dituju, kemudian tambahkan /wp-admin. Dan di sini masukkan username dan juga password yang sudah diberikan. Nah, admin masukkan passwordnya. 3. Tunggu sampai masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini ada halaman dashboardnya. Kita bahas satu persatu. Yang perlu diperhatikan untuk mengelola website donasi itu sebenarnya mudah sekali. Yang pertama itu di sini ada menu. Nah, di sini ada donation, campaign, zakat, program, dan juga report. Nah, tugas kita hanya mengelola 1, 2, 3, 4, 5 panel. Tidak perlu mengelola yang lainnya, karena itu nanti akan dibantu dalam pengelolaannya ya, termasuk update. Nah, contohnya di sini ada tanda 2, ini biarkan saja, nanti biar kita yang update gitu. Nah, kita bersihkan layar biar enak. Nah, menu pertama itu post ya. Post ini tujuannya sebagai postingan untuk artikel. Contohnya DDC. Nah, kita coba lihat. Jadi kalau misalkan Anda ingin Anda ingin membuat artikel, jadi masuknya ke menu post gitu. Nanti di sini bisa dibikin berita atau artikel. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ingin membuat yang seperti ini, berarti itu masuknya di post ya. Nah, artikel atau apapun ya. Caranya tinggal klik tambah baru. Nah, kemudian masukkan judul dan isinya. Nah, di sini judul, kemudian di sini isinya. Nah, kalau misalkan kita pengen nambah apapun, tinggal klik saja dimanapun klik. Nah, nanti di sini ada muncul tanda plus tambahkan blok. Nah, di sini karena editornya editor Gutenberg, sama seperti nulis di Microsoft Word lah. Klik tambah blok. Kemudian kalau misalkan ingin nambah video dari YouTube atau misalkan sebuah gambar, image, itu tinggal diklik, nanti tinggal diunggah gambarnya gitu. Nah, ini cara yang pertama ya, untuk mengupload gambar. Yang kedua, arahkan ke pojok kanan atas. Di sini ada menu setting. Klik setting, masuk ke post. Nah, di sini panel di sini ya, di sidebar sini, ini tuh fungsinya untuk mengedit artikel secara detail ya. Contohnya di sini permaling itu akhiran. Nah, contohnya nih, kajian malam Ahad. Nah, ini bisa diedit, misalkan hanya kajian malam, udah. Nah, ini menggunakan permaling. Nah, kemudian kategori, ini kategorinya artikel, atau misalkan ada berita, atau misalkan motivasi, itu bisa ditambah. Kemudian tambah. Nah, kemudian tag ini ya untuk nambah tag, misalkan kajian, enter, kemudian Islami, enter. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah di sini gambar andalan, supaya gambarnya muncul. Nah, supaya gambar artikelnya ada thumbnail di sini, itu masukkan di gambar andalan. Kalau misalkan tidak dimasukkan, maka tidak muncul gitu. Masukkan, klik. Nah, kemudian terbitkan. Itu Anda sebelum menerbitkan juga bisa perhatiin jauh dulu. Nah, nanti gimana sih hasil artikelnya? Nah, seperti ini gitu. Oke. Itu untuk post. Kita kembali. Nah, di sini post yaitu untuk menambahkan artikel. Kemudian di sini laman untuk menambahkan halaman-halaman khusus. Contohnya ini halaman kontak. Ya, kemudian halaman page 1. Nah, seperti ini. Nih. Itu ditambahkan di halaman. Oke. Langsung masuk ke pengaturan. Nah, klik LSD donation. Tampilan pertama yang masuk pasti kita mengharuskan untuk setting tampilan. Di sini kode unik.
Ini untuk donasi, untuk menaktifkan kode unik bisa di setting di sini, kode unik minus, dia notifikasi pop up. Jadi ketika ada orang yang berdonasi itu muncul pop up di bagian sini gitu. Nah, muncul seperti Indonesia mendengar .id .id. Coba biasa muncul pop up di sebelah kanan sebelah kiri sini. Nah, ini bisa diaktifkan untuk notifikasi pop up. Nah, itu. Kemudian nominal custom ini mau diaktifkan atau tidak supaya donatur itu bisa menginput nominal secara manual gitu. Oke. Nah, di sini yang pertama organisasi ini bisa diedit dulu. Ini namanya, logo, negara ini bisa disesuaikan. Kalau sudah klik simpan. Kemudian notifikasi. Nah, kalau misalkan kita mau memunculkan notifikasi via email, itu bisa diedit, diklik satu-satu. Ya, contohnya email di on order ini berarti dalam sebelum bayar gitu ya. Nih ada logo, klik, kemudian ubah aja. Misalkan ini. Nah, ini langsung berubah. Ini kata-katanya juga bisa dirubah. Kalau sudah, klik save gitu. Nah, ini kemudian setelah selesai kemudian setting, ini siapa pengirimnya gitu. Kemudian untuk pembayaran ini bisa ditambahkan manual, bisa ditambahkan menggunakan payment gateway juga, menggunakan Midtrans. Nah, di sini buat metode pembayaran, tambah kemudian masukkan nama bank, kemudian logo banknya ya, kemudian kode bank dan juga nomor rekening dan atas nama gitu. Ini untuk pembayaran. Kemudian pengaturan lainnya. Nah, di sini sudah disetting, tidak perlu disetting lagi. Yang perlu diubah itu ini, link konfirmasi. Ini bisa diubah-ubah ya, karena nomor WhatsApp-nya pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ini untuk beras, untuk zakat, ini khusus untuk zakat, harga beras, misalkan 12.000. Nah, harga emas 830.000. Oke. Nah, itu. Kemudian ini settingan untuk payment gateway Midtrans gitu untuk mengaktifkannya. Nah, selesai untuk pengaturan hanya segitu saja. Nah, kemudian untuk menambahkan campaign. Nah, untuk menambahkan campaign seperti ini. Nah, sosial, wakaf. Sebelum menambahkan campaign, Anda bisa membuat dulu kategorinya. Klik kategori, masukkan di sini. Misalkan sosial, misalkan kemanusiaan. Kalau misalkan sudah, klik tambah kategori baru. Nah, di sini muncul kemanusiaan. Setelah muncul kategori dibuat, masuk ke campaign, kemudian new campaign program. Nah, di sini ini judul campaignnya. Kemudian di sini copywritingnya ya. Copywritingnya. Nah, ingat jangan pernah ngeklik sunting dengan Elementor kalau misalkan untuk campaign, karena nanti tampilnya jadi error gitu. Nah, ini bisa masukkan juga gambar di sini, tambahkan media. Nah, misalkan ini, nah, nanti muncul gambar. Kemudian untuk target, kalau misalkan mau disetting target silahkan, kalau misalkan tidak, klik no target. Kemudian kalau misalkan ada deadline, bisa tentukan tanggal. Kalau misalkan tidak ada, klik no deadline. Kemudian ini minimum donasinya berapa? Misalkan 5.000. Ya silahkan, tapi di sini defaultnya 10.000. Kemudian tombolnya apa? Donasi sekarang atau misalkan bantu, misalkan bantu sekarang gitu. Atau donasi juga bisa, atau misalkan sedekah gitu kan. Oke. Nah, gitu. Kemudian ini ada fitur video. Kalau misalkan ada video, misalkan di YouTube, ya, itu bisa dimunculkan di halaman. Contohnya ini ya. Nah, ini munculkan sini. Nanti akan ada fitur video muncul. Oke, sini kalau misalkan sudah, tinggal setting kategori. Misalkan kemanusiaan tadi sudah ditambahkan. Nah, kemudian di sini gambar andalan ini juga harus dimasukkan. Nah, klik tambahkan. Ya, ini ukurannya sudah disebutkan juga di sini 720 kali 385 gitu.
Kalau misalkan sudah, dari judul copywriting sebagian sini sudah, tinggal terbitkan. Itu tunggu loading sampai diterbitkan. Kalau misalkan sudah, nanti akan muncul di halaman campaign. Kita tinggal refresh, nanti muncul kategori baru yaitu kemanusiaan. Nah, di sini. Nah, muncul kan. Nah, ini belum beres di settingnya. Nah, terus di sini juga karena kalau misalkan kita pakai video ya, karena di sini masukin video, berarti di sini gambar andalannya hanya muncul di depan. Kalau misalkan video ini dihilangkan, maka yang muncul adalah desain. Tapi karena ini mungkin akan lebih bagus, jadi di sini ditambahkan video. Nah, ditambahkan video. Bisa ditambahkan video 1 menit itu. Ada banyak referensi. Anda bisa mencari di Facebook ataupun Instagram, banyak video yang bisa dijadikan referensi. Kita mute. Nah, ini nanti orang bisa melihat videonya, video campaignnya. Kemudian di sini ada sedekah langsung masuk ke sini nominal. Ini tampilan belum dirapikan. Nah, begitu ya. Nanti ketika di refresh, nah kalau misalkan videonya dihapus, nanti bakal hanya gambar saja gitu. Nah, kemudian ini kabar terbaru, ini untuk update sama seperti kita bisa gitu. Nah, ini fiturnya ada di sini, di update. Contohnya penarikan misalkan pembelian semen, tanggalnya tanggal berapa, kemudian pembelian semen 100 sak. Nah, kemudian ada fotonya. Misalkan ini pembelian semen 100 sak, tinggal perbarui. Nanti akan muncul di kabar terbaru, di update di sini. Nah, di sini 12 Januari 2022 pembelian semen 100 sak. Nah, oke, kalau misalkan sudah, ya sudah. Oke, ini karena sebagai contoh jadi dihapus. Nih, kalau misalkan mau menghapus, dihapus itu. Nah, ini kalau misalkan untuk zakat ya tinggal tambahkan saja, tidak perlu disetting, tinggal sesuaikan namanya aja. Jadi klik new zakat program, kemudian metode pembayaran yang dipilih. Kalau misalkan semuanya dipilih ya bisa sini. Tidak perlu nambah deskripsi, tidak hanya nambah judul dan juga gambar andalan aja. Gitu. Kalau untuk zakat. Nah, ini untuk program juga sama. Ini program itu tidak ada deskripsinya. Jadi hanya program misalkan donasi rutin. Oke. Donasi rutin tambahkan gambar. Tidak ada deskripsi seperti campaign seperti ini. Nah, gitu. Kemudian di sini report, laporan. Ketika ada orang yang mendonasi ke sini langsung terdata nama donaturnya, nomornya, kemudian emailnya, kemudian program yang dia pilih, pembayarannya yang dia pilih apa, kemudian totalnya berapa, tanggalnya berapa, statusnya apa. Nah, ini kita tinggal batalkan atau misalkan complete gitu. Kemudian di sini ada download invoice gitu. Nah, nanti invoice-nya ini bisa dikirimkan gitu. Nah, ini bisa difilter juga berdasarkan nomor HP. Misalkan bulan ini, berarti hanya bulan ini gitu. Nah, ini report ini bisa dipakai untuk analisis ya, pembayaran mana sih yang paling banyak digunakan. Contohnya, ternyata yang paling banyak digunakan itu fintech atau Kris, GoPay sama OVO gitu. Nah, ini bisa di sini. Kemudian di sini statistik juga sama untuk report, cuma lebih ke statistik saja. Gitu. Ini juga ada report, bisa dicek-cek saja di sini. Nah, sini. Kemudian kalau misalkan ingin mengambil seluruh data kontak, ya, tinggal di checklist, ya, di checklist, kemudian klik export. Ini otomatis semua datanya terekspor. Jadi kita tidak perlu mencatat manual satu persatu. Begitu. Nah, untuk settingannya seperti itu, untuk kelolaannya seperti itu, hanya post, kemudian laman, kemudian donation, campaign, zakat, program, dan juga report. Dari report ke bawah itu tidak perlu di setting ya, tidak perlu di setting karena nanti kita yang bantu men-setting. Oke, sekian saja untuk tutorial kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan saja atau hubungi melalui kontak. Nanti kita akan bantu untuk membuat panduan yang lebih detailnya. Terima kasih.